What's up? Welcome back to Kotak Tik. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke konten ini, gue ingin mengingatkan pada kita semua nih, bahwa kejadian yang bakal kita bahas kali ini sekedar edukasi dan juga pembelajaran. Jika kejadian seperti ini, jangan sampai kita tiru dan terjadi lagi di kemudian hari. Dan konten kali ini berasal dari sebuah pondok pesantren, yang mana berada di Kediri, Jawa Timur. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan. Bintang Balkis Maulana, yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, yang mana dia ini punya 2 kakak. Yang pertama yaitu kakak perempuannya yang bernama Mia Nur Hasanah, dan kakak laki-lakinya yang bernama Muhammad Ilhon, yang mana mereka ini itu tinggal di Kampung Anyar, yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kecil, Bintang ini sebenarnya anak yang baik dan emang dididik taat dengan agama. Jadi sejak kecil Bintang ini tuh udah aktif belajar mengaji, dan jarang banget ninggalin sholat lima waktunya sebagai kewajiban. Bukan cuma itu, Bintang juga cukup berprestasi, terutama di bidang agama. Karena di tahun 2021 lalu dia pernah juara 1 sholawat badar se-Jawa Timur. Karena ingin terus menekuni dan mendalami ilmu agama, Bintang pun akhirnya dimasukkan ke pondok pesantren Al-Hanifiyah yang ada di Kediri, tepatnya di Desa Kerandeng, Kecamatan Mojo, yang berjarak sekitar 7 atau 8 jam, dan rumahnya di Banyuwangi. Setelah jadi santri, di situ Bintang ini pun sama kayak santri-santri lainnya. Dia ini tinggal di asrama yang ada di pondok pesantrennya untuk mendalami dan menekuni ilmu agamanya. Dan dia sekolah di MTS Sunan Kalijaga yang nggak jauh dari pondok pesantrennya. Yang biasanya setelah pulang sekolah, Bintang ini langsung balik ke pondok pesantrennya untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan, seperti mengaji, sholat, dan beberapa kegiatan lainnya. Yang mana itu emang harapan orang tuanya untuk memasukkan Bintang ini ke pondok pesantren itu, supaya Bintang ini tuh bisa tumbuh dengan pribadi yang jauh lebih baik dan dekat dengan agama. Keluarganya pun mempercayakan sepupunya Bintang ini yang bernama Ahmad Fatah, yang berasal dari Denpasar, Bali, yang juga santri senior di pondok pesantren itu, untuk menjaga Bintang ini sebagai juniornya. Bahkan orang tua Bintang pun selalu mengirimkan uang atau transfer uang untuk Bintang melalui Fatah ini. Nah, jadi dari Fatah ini barulah dikasih ke Bintang. Awal-awalnya semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah apapun. Namun, di tahun 2023 lalu, Bintang ini itu mulai mengalami kekerasan yang dilakukan beberapa seniornya, termasuk Fatah yang sebagai sepupunya. Tapi Bintang ini nggak berani ngadu ke orang tuanya secara gamblang soal apa yang dialaminya. Jadi dia cuma sebatas mengeluhkan kondisi di situasi pondok pesantrennya, yang sebenarnya sudah nggak baik dan dia mulai ketakutan di situ. Terus entah gimana bisa di tahun 2023 itu juga orang tuanya itu sempat tahu soal kekerasan yang dialami Bintang ini di pondok pesantrennya. Tapi masalah ini pun awal-awalnya sempat selesai secara baik-baik. Namun orang tua dan kakaknya Bintang di Banyuwangi mulai sering kepikiran soal Bintang di pondok pesantrennya. Jadinya orang tua dan kakak Bintang pun sering menghubungi pihak pondok pesantrennya, terutama pengasuh ponpesnya untuk menanyakan keadaan dan kabar Bintang di sana. Tapi karena pihak keluarga terlalu sering nanyain gimana keadaan Bintang, pihak ponpes pun sempat memblokir kontak orang tua dan kakak Bintang. Nah, tapi itu cuma sebentar, nggak lama kemudian blokir itu dibuka lagi. Namun karena ditanya-tanya lagi, jadinya ya diblokir lagi itu sampai beberapa kali. Sampai orang tua dan kakaknya Bintang ini diblokir lagi. Sedangkan pada saat itu Bintang udah bener-bener nggak nyaman lagi, karena terus ngalamin bullying yang dilakukan seniornya, termasuk Fatah sepupunya, yang juga ikut membuli Bintang ini. Bukan cuma itu aja, kalian ingat kan kalau orang tua Bintang udah mempercayakan Fatah ini. Jadi orang tua dan kakak Bintang ini setiap minggu ngirim uang ke Bintang melalui Fatah. Dan ternyata uang itu nggak pernah tuh sampai ke Bintang. Jadi uang itu dirampas Fatah ini, dan juga beberapa teman Fatah ini yang mana sebagai seniornya. Karena ini Bintang ini selalu kekurangan uang untuk jajan, bahkan untuk makan. Jadinya ya Bintang pun selalu minta uang ke orang tuanya dan kadang ke kakaknya, yang mana orang tua dan kakaknya saat itu nggak tahu situasi kayak gimana yang sebenarnya dihadapin Bintang ini. Jadi orang tua dan kakaknya Bintang ini mengiranya kalau Bintang ini boros banget,
karena baru saja uangnya dikirim dalam hitungan jam udah minta lagi. Jadi kakaknya Bintang pun sampai pernah menasihati Bintang ini untuk jangan terlalu boros, karena saat itu ya orang tua dan kedua kakaknya Bintang semuanya bahu-membahu untuk membiayai pendidikan Bintang ini. Padahal bukan seperti itu yang sebenarnya terjadi, tapi karena Bintang ini tuh gak berani ngadu dengan semua yang telah dia alami. Terus yang terparahnya ini terjadi di bulan Februari 2024, di mana saat itu Bintang ini udah berusia 14 tahun, yang udah duduk di kelas 8 MTS. Bintang terlibat masalah dengan keempat seniornya, yaitu MA berusia 18 tahun, AK berusia 17 tahun, NN berusia 18 tahun, dan juga Fatah sepupunya yang berusia 16 tahun, yang mana mereka ini udah beberapa kali pukulin Bintang ini. Karena menurut mereka, Bintang ini itu ya susah diatur dan susah dinasehati. Jadi, karena Bintang satu asrama dengan keempat seniornya ini, kemudian kejadian yang enggak mengenakan pun sering dialami Bintang ini. Di situ bahkan Bintang juga sempat dipukulin. Cuma karena mereka nuduh Bintang ini udah ngadu ke orang tuanya soal apa yang dialami di ponpesnya. Kemudian di suatu saat ya, Bintang yang sedang sakit cuman bisa tiduran di tempat tidurnya. Saat itu dia sempat video call dengan ibunya, di mana di situ dia ngabarin kepada ibunya kalau dia itu sedang sakit. Nah, tapi nggak dijelasin itu apa penyebabnya. Tapi pas saat sedang di video call ini ya, salah satu seniornya yang lihat Bintang ini sedang video call dengan ibunya, nyuruh Bintang ini untuk matiin video callnya. Sampai ibunya pun sempat dengar ada suara keras. Lalu setelahnya, di mana seniornya ini lagi dan lagi nuduh-nuduh ke orang tuanya soal apa yang dialami di ponpesnya. Karena dituduh lagi nih, Bintang pun itu didatangin seniornya termasuk Fatah sepupunya itu. Karena itu Bintang pun dipukulin lagi tuh dengan keempat seniornya termasuk Fatah ini, karena dituduh udah ngadu ke ibunya. Nah, karena inilah kenapa Bintang itu nggak berani ngadu ke orang tuanya dan kedua kakaknya. Mungkin sebelumnya Bintang ini itu emang udah disuruh diam dan tidak ngadu sama seniornya. Kemudian di tanggal 19 Februari di hari Senin sore, tepatnya di jam 4.26, Bintang ini berusaha menelpon ibunya melalui WA, tapi tidak ada jawaban, karena ibunya ini memang sedang ada kerjaan di Bali. Nah, jadi Bintang pun chat ibunya kayak gini. Ya kurang lebih seperti itu bre, karena emang benar-benar ketakutan dengan keadaannya. Yang tadi itu Bintang udah nggak baik-baik aja sebenarnya, yang mana ibunya ini pun nggak tahu jadinya. Ibunya mengira kalau Bintang minta dijemput itu cuman nggak betah aja di pondok pesantrennya. Nah jadi ibunya pun bilang, pulangnya nanti aja pas libur di bulan Ramadan, karena memang sudah beberapa hari lagi Ramadan. Dan untuk mendorong Bintang agar betah mondoknya, ibunya pun sempat bantu semangatin dengan berjanji membelikan motor untuk dia, supaya Bintang ini tuh semangat, supaya bisa menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantrennya itu. Terus setelah ini Bintang sempat menghilang karena nggak ngebalas chat ibunya lagi nih. Tiba-tiba Bintang ini menghubungi ibunya lagi, dimana di situ dia bilang kalau dia itu udah nyaman dan udah baik-baik aja tuh di pondok pesantrennya. Gak tahu kenapa tuh tiba-tiba Bintang menghubungi ibunya bilang kayak begitu. Karena Bintang ngabarin kalau dia ini udah baik-baik aja dan tenang. Padahal saat itu ya, soal apa yang dialami Bintang ini justru berbanding terbalik nih. Karena disinilah situasi pun yang makin mengerikan bre. Karena di tanggal 21 Februari, tepatnya di hari Rabu, yang tadi itu Bintang itu masih belum sehat, ya sampai dia tuh nggak bisa sekolah dan nggak bisa sholat juga. Jadi dua seniornya yaitu Aka dan Fatah yang lihat Bintang ini nggak ikut sholat berjamaah langsung menegur Bintang ini di tempat tidurnya. Dan ditanya kenapa dia ini nggak sholat lagi. Lalu Bintang yang cuma jawab iya aja. Jadi ya mereka pun kesal sampai Bintang pun lagi-lagi dipukulin. Lantas Bintang pun cuman diem aja nih, nggak berani bertindak apapun. Terus besoknya di hari Kamis, karena Bintang yang emang lemes karena masih belum pulih juga dari sakitnya, didatengin lagi sama keempat seniornya itu bro, termasuk Fatah. Yang mana mereka pun kesel karena di situ Bintang ini lagi-lagi nggak ikut sholat berjamaah. Padahal kemarin udah diingetin. Karena ini Bintang pun dipaksa mandi dulu tuh bre. Sebelum sholat, Bintang yang ketakutan langsung buru-buru ke kamar mandi untuk mandi. Yang pada saat itu dia masih sakit loh padahal bre. Selesai mandi dengan keadaan yang gak berpakaian sama sekali.
Bintang ini keluar dari kamar mandi yang mungkin nyari handuk. Lalu karena ngeliat Bintang keluar tanpa busana sama sekali, seniornya pun itu makin kesel. Sampai salah satu seniornya itu langsung menggiring Bintang ini masuk ke kamar mandi. Dimana disitulah mereka berempat, termasuk Fatah yang padahal sepupunya Bintang sendiri, mengeroyok si Bintang ini. Ya pasti karena ini, Bintang pun langsung terjatuh lemas di kamar mandi dengan keadaan luka lebar di dadanya. Luka lebam di mana-mana dan banyak, dan bukan cuman itu aja tuh. Hidungnya pun patah bre. Sampai di lehernya pun ada luka jeratan. Setelah Bintang terjatuh lemas di kamar mandi, yang emang udah nggak berdaya, para seniornya pun tiba-tiba panik dan langsung berusaha mengobatin Bintang ini di asramanya dengan obat-obatan seadanya. Terus di malam harinya, karena keadaan Bintang makin lama makin parah, mereka pun di situ makin panik lagi ini bre. Yang mana di situ mereka pun sempat berunding, berencana mau membawa Bintang berobat ke rumah sakit. Tapi karena mereka takut, jadinya mereka pun cuma ngebiarin Bintang dalam keadaan yang semakin parah di tempat tidurnya. Beberapa jam kemudian saat subuh tiba, yang mana salah satu santri kaget melihat Bintang yang udah terbujur kaku dan pucat banget di tempat tidurnya bre. Jadi santri tadi tuh yang tahu kalau Bintang ini adalah saudara dari Fatah, langsung bangunin Fatah nih bre, dan ngelapor soal kondisi Bintang ini. Yang mana Fatah pun langsung ngecek dan ngelihat Bintang yang udah dalam keadaan enggak bergerak lagi. Dengan tubuhnya yang pucat banget, jadi Fatah ini pun langsung bangunin teman-temannya yang tadi. Dimana di situ mereka pun makin panik lagi. Mereka berpikir keras, apakah yang harus mereka lakukan selanjutnya? Karena di situ ya, Bintang udah nggak bernafas lagi. Tapi saat itu, Fatah masih nggak gitu yakin, karena udah kebingungan. Akhirnya ya, mereka pun memberanikan diri bawa Bintang ini ke rumah sakit. Lalu sampainya di rumah sakit, mereka pun dimarahi oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit lalu menanyakan, kenapa setelah meninggal baru dibawa ke rumah sakit? Karena Bintang yang memang sudah benar-benar dinyatakan meninggal dunia, lantas mereka pun makin panik yang menjadi-jadi. Setelah kebingungan, mereka pun membawa tubuh Bintang ini balik ke asrama pondok pesantrennya. Mereka pun sempat berusaha merahasiakan ini semua dari pihak manapun, dan masih mikir jalan keluarnya itu kayak gimana. Mereka pun sempat menginapkan tubuh Bintang ini yang udah gak bernyawa lagi selama semalaman di asramanya. Yang mana mereka meletakkan tubuh dari Bintang itu di tempat tidur di bagian paling pinggir. Lalu mereka tutupi dengan sarung. Si Fatah inilah yang tidur di sebelah tubuh Bintang. Dan satu asrama itu pun gak ada yang tahu kalau mereka sebenarnya tidur di satu asrama dengan tubuh Bintang yang udah gak bernyawa lagi. Nah, lalu besoknya karena udah gak ada pilihan lagi soal Bintang yang udah meninggal dunia, pada akhirnya setelah itu Bintang langsung dimandikan dan dikafani, yang dibantu oleh pihak pondok pesantrennya. Setelah itu barulah pihak pondok pesantrennya yang diwakili pengasuh ponpesnya, ya yang juga diwakili Fatah, langsung mengantar balik Bintang ini menggunakan mobil ambulan ke Banyuwangi untuk dikembalikan ke keluarganya. Di situ Fatah juga ternyata memberi kabar kepada bapaknya yang tinggal di Bali soal kejadian ini. Mendengar kabar dari Fatah, bapaknya juga saat itu langsung menuju ke rumah Bintang yang ada di Banyuwangi dari Bali, yang rencananya untuk mendampingi anaknya si Fatah nih bre, untuk menjelaskan soal apa yang terjadi. Setelah itu Fatah dan pihak ponpesnya pun langsung berangkat menggunakan mobil ambulans untuk mengantar Bintang ini ke Banyuwangi. Sedangkan di waktu yang sama nih, bapaknya Fatah juga itu udah berangkat tuh menuju ke Banyuwangi menggunakan mobil pribadinya. Sesampainya di rumah Bintang, pihak keluarganya pun kaget dan histeris banget. Yang mana setelah pihak pondok pesantrennya ngembaliin tubuh Bintang ini yang udah dikafani. Lalu pihak ponpes dan juga bapaknya Fatah ini pun langsung jelasin ke keluarga Bintang kalau Bintang ini tutup usia dikarenakan terpleset di kamar mandi. Lalu sebenarnya terlihat ada banyak tetesan merah di kafannya Bintang ini. Kakak dan keluarganya pun minta untuk kafannya dibuka. Tapi mereka pun kompak nolak untuk kafannya itu jangan dibuka. Karena katanya kalau Bintang ini udah dimandikan jadi udah suci, yang mana udah siap langsung dimakamkan. Jadi jangan dibuka lagi. Tapi pihak keluarga merasa ada yang janggal. Pada akhirnya kakaknya pun membuka kain kafan dari Bintang ini. Ternyata disitulah mereka sekeluarga kaget melihat luka lebam di mana-mana. Gimana keluarganya nggak histeris ya bre? Ditambah lagi di lehernya ada luka jeratan. Tidak adanya ada luka lebar yang masih terbuka. Dan juga ya keadaan hidungnya pun itu udah patah. Artinya sebenarnya terjadi sesuatu kekerasan yang terjadi dengan Bintang ini karena semuanya tahu
Nggak mungkin banget ya kalau Bintang ini terpleset dari kamar mandi. Orang tua dengan pihak pondok pesantrennya pun langsung melapor ke polisi soal apa yang terjadi dengan Bintang. Untuk Bintang ini itu mendapatkan keadilan. Dan setelah itu polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Dan gak lama kemudian Fatah yang merupakan salah satu pelaku, yang merupakan juga sepupu dari Bintang, sempat mengakuin ke pihak keluarga Bintang kalau Bintang sebelumnya meninggal itu sempat dipukulin tuh. Karena Bintang ini tuh katanya susah diatur dan susah disuruh sholat. Dan yang mana dari sinilah awal mula terungkapnya kasus ini, bre. Dengar pengakuan ini pun ibunya Bintang kaget. Apalagi setelah tahu, bre, ternyata Fatah inilah salah satu pelakunya. Padahal ya, orang tua Bintang ini tuh udah mempercayai Fatah ini untuk menjaga adik sepupunya di pondok pesantren itu. Tapi justru dia termasuk salah satu yang menghabisi Bintang. Karena ini polisi pun terus berusaha mengusut kasus ini. Sampai polisi pun menahan dan memeriksa Fatah ini untuk mendalami pengakuannya. Yang mana dari sinilah Fatah akhirnya mengaku dan menceritakan semuanya. Yang memang katanya dia dan yang lain melakukan itu semua ya karena emosi. Lalu Fatah pun mengaku itu siapa saja yang sudah ikut terlibat. Yaitu MA yang berusia 18 tahun, santri senior di pondok pesantren itu yang berasal dari Nganjuk, dan MN yang juga santri senior yang udah berusia 18 tahun yang berasal dari Sidoarjo. Dan juga yang terakhir yaitu AK yang udah berusia 17 tahun berasal dari Surabaya. Bukan cuma itu, sekarang beberapa pihak ponpesnya juga itu ikut diperiksa juga. Apakah terlibat juga apa enggak, yang mana sekarang ini masih dalam proses penyelidikan. Terus setelah ini terungkap juga nih soal pondok pesantren ini yang ternyata nggak punya izin resmi operasional dari Kementerian Agama Jawa Timur. Pesantren ini tuh udah berdiri sejak tahun 2014 lalu, total ada 93 santri. Terus karena kasus ini yang sekarang viral banget, yang banyak diberitakan di mana-mana ya, yang membuat nama pesantrennya pun sampai banyak dicari orang-orang di Google. Karena ada beberapa media, bahkan media besar itu sebut nama pondok pesantren itu Al-Hislahiyah yang memang berada di kawasan yang sama. Jadi karena ini banyak netizen yang menganggap kejadiannya itu terjadi di ponpes tersebut. Ponpesnya pun jadi dinilai jelek. Padahal mereka yang nggak tahu apapun karena kejadiannya bukan di situ. Dan akhirnya pihak ponpesnya pun mengeluarkan surat pernyataan bahwa kejadian itu terjadi di Ponpes Al-Hanifiyah, yang kebetulan namanya emang hampir mirip dengan lokasinya juga kebetulan di kawasan yang sama. Dan akhirnya pun para pelaku sekarang udah diperiksa. Akhirnya mereka pun ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Fatah ini. Dan kayak gimana hukuman yang dijatuhkan ke pelakunya, dan yang paling penting di kasus ini itu masih dalam proses penyelidikan polisi. Jadi sekarang ini pastinya belum ada informasinya. Ya kita doakan saja semoga kasus ini cepat selesai. Dan demi keadilan untuk Bintangnya dan juga untuk korban-korban bullying yang lain yang mungkin aja juga terjadi di tempat yang sama. Sekian dulu pembahasan kita tentang kasus ini. Pelajaran apa yang kita dapat dari kasus ini?